Shalom jemaat Tuhan SIB Kajang. Puji Tuhan sebab ada kesempatan yang sangat indah untuk bersama dengan saudara-saudari khususnya dalam pelayanan pada pagi hari ini. Puji Tuhan sebab kesempatan seperti ini adalah kesempatan yang sudah tentu oleh campur tangan dan kasih karunia Tuhan bagi kita semua. Saya ingin berterima kasih kepada Reverend Simon dan seluruh kepimpinan SIB Kajang yang memberi kesempatan untuk saya dapat berkongsi, dapat menyampaikan firman Tuhan. Dan saya berdoa supaya firman Tuhan yang kita dengar bersama, yang kita pelajari bersama pagi ini akan membuat iman kita bertumbuh, membuat rohani kita semakin kuat, teguh di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sebab sampai hari ini Tuhan terus menjaga, Tuhan terus memelihara kita. Tuhan terus memberi kekuatan, kesegaran yang baru di dalam iman dan kerohanian kita. Lebih dari itu Tuhan selalu menyediakan, Tuhan selalu memberi apa yang kita perlukan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sebab kita mengenal Tuhan, kita memiliki Tuhan yang tidak pernah terbatas. Dalam kesempatan yang indah ini, saya ingin berkongsi dengan kita kebenaran firman Tuhan. Dan saya ingin memberi tajuk atau tema firman Tuhan pagi ini, berfokus kepada Kristus. Jujur, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berfokus kepada Kristus bagi saya adalah sumber kekuatan, sumber hikmat, sumber kuasa di dalam pelayanan. Beberapa bulan yang lepas, bahkan pada tahun ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari awal tahun kita sudah dikejutkan dengan kewujudan virus yang baru yang sampai hari ini belum ada vaksin yang sesuai ataupun vaksin yang untuk melawan virus ini. Dan sesudah itu saudara yang dikasihi Tuhan, di negara kita khususnya terjadi pergolakan politik, krisis ekonomi terjadi, dan disusuli dengan pengisytiharan PKP, dan sampai hari ini kita berada di PKPP atau perintah pergerakan pemulihan yang sudah mulai terjadi, atau kita bersyukur sudah ada tanda-tanda pemulihan meskipun masih ada jangkitan baru, meskipun masih ada kerisauan, ketakutan yang menguasai kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berfokus kepada Kristus adalah antara statement atau tema atau kata-kata yang selalu menguatkan saya dalam banyak keadaan, dalam krisis yang besar yang kita lalui. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang kita lalui. Bagi saudara-saudari yang bekerja atau yang bisnis, apa saja pekerjaan, apa saja bisnis Anda, pasti Anda sedang melalui satu keadaan yang sukar. Dalam hal ekonomi, dalam hal keuangan, dalam hal pekerjaan. Dan baru-baru ini tular di Facebook, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada statement yang mengatakan in Christ or in crisis. Di dalam Kristus atau di dalam krisis. Dari statement ini saudara yang kasih Tuhan, antara di dalam Kristus, in Christ, dan atau in krisis, sempadannya sangat-sangat nipis. Sebab itu saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya ingin berkongsi dengan kita dengan tema ini, berfokus kepada Kristus. Orang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan selalu berfokus kepada Kristus. Mari kita melihat firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 dan ayat 2. Saya ingin membaca firman Tuhan ini. Seperti yang saya katakan tadi, orang percaya adalah orang yang berfokus kepada Kristus. Mari kita melihat pembacaan atau mari kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Saya akan membacanya dengan suara yang kedengaran. Ibrani 12 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Kalau Anda sudah melihatnya, saya ingin membaca bahagian firman Tuhan ini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita
menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ayat ini berkata, marilah kita. Ada satu ajakan yang sangat istimewa. Marilah kita menanggalkan seluruh beban dan dosa yang merintangi kita. Kemudian di ayat 2 berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus, dengan berfokus kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ternyata berfokus kepada Kristus adalah hal yang sangat utama sebagai orang percaya. Berfokus kepada Kristus adalah perkara penting dan juga adalah gaya hidup bagi orang yang beriman di dalam Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah Anda mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 91? Orang yang berharap kepada Tuhan, yang bernaung dalam perlindungan Tuhan, mereka akan dilindungi oleh Tuhan. Meski ada 1000 orang yang rebah di sisi kiri kita, dan 10.000 orang yang rebah di sisi kanan kita, kata firman Tuhan, Tuhan melindungi kita. Mari kita berfokus kepada Kristus dalam segala situasi yang sedang kita hadapi. Baik keadaan ekonomi kita, keadaan sekeliling kita, atau pekerjaan kita, atau bisnis kita, atau situasi keluarga kita, situasi keadaan pribadi kita. Mari kita berfokus kepada Kristus dalam semua hal ini. Sebab apabila kita berfokus kepada Kristus, saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya ingin nyatakan hal ini. Berfokus kepada Kristus adalah sumber kekuatan, sumber kuasa, dan sumber hikmat kita. Kalau kita tidak berfokus kepada Kristus, itu bermaksud kita sedang berfokus kepada hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya ingin berkongsi dalam masa yang singkat ini, saya ingin berkongsi kepada kita semua 2 penghalang yang paling besar atau penghalang yang terbesar untuk kita dapat berfokus kepada Kristus. Saat kita berfokus kepada Kristus, saat kita ingin betul-betul melihat dan berharap kepada Kristus, saat kita ingin benar-benar ada persekutuan hubungan dengan Tuhan, ada penghalang yang terbesar yang kadang-kadang kita tidak sadar, yang juga menghalang sehingga kita terpisah dari Tuhan. Apakah penghalangnya? Ada 2. Yang pertama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, adalah dosa. Dosa. Firman Tuhan berkata dalam ayat yang pertama, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Memandang Kristus, berfokus kepada Kristus, dan kita berlari untuk mendekat kepada Tuhan. Ada 2 penghalang terbesar. Yang pertama adalah dosa. Firman Tuhan berkata, tinggalkan semua itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya tidak ingin membahas apakah jenis-jenis dosa itu. Bagaimana kita berdosa. Atau seberapa besar dosa itu. Saya tidak ingin membahasnya dalam kesempatan ini. Tapi saya ingin memberitahu kepada kita. Dosa itu akan memisahkan kita dengan Tuhan.
Dosa akan memisahkan hidupmu dengan persekutuan dengan Tuhan. Dosa akan membawa Anda jauh daripada pimpinan Tuhan. Dosa akan membawa kita terpisah dari rencana Tuhan. Dosa akan membuat Anda tersasar dari destiny yang Tuhan tetapkan untuk kita. So, jangan main-main dengan dosa. Sebab dosa akan merusakkan persekutuanmu dengan Tuhan. Dosa akan menghancurkan hidupmu. Ini sangat penting. Kemudian dosa akan menjadi tembok. Oh, ini hal yang perlu Anda ketahui, kita ketahui bersama. Dosa akan menjadi tembok antara hidup kita dengan Tuhan. Bagaimana kita ada persekutuan dengan Tuhan kalau ada tembok? Bagaimana kita ada hubungan yang baik dengan Tuhan kalau ada tembok yang memisahkan kita dengan Tuhan? Apakah tembok itu? Dosa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai memikirkan secara pribadi di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, tanggalkan dosa yang begitu merintangi kita. Tidak ada siapa yang dapat menanggalkannya selain diri kita sendiri. Apakah Anda mau terpisah dari Tuhan? Apakah Anda mau tersasar dari destiny Tuhan? Rencana Tuhan? Sudah tentu tiada siapa yang mau terpisah dari Tuhan. Tiada siapa yang mau berjalan di luar rencana Tuhan. Oleh itu firman Tuhan berkata, tanggalkan semua dosa yang merintangi kita. Dosa akan memisahkan kita dengan persekutuan dengan orang percaya yang lain. Selain dosa memisahkan kita dengan Tuhan dan menjadi tembok kita di antara kita dengan Tuhan, kemudian menghancurkan persekutuan kita dengan Tuhan. Dosa juga memisahkan kita daripada orang percaya yang lain. Percaya atau tidak, ada ramai orang yang jatuh dalam dosa dan mereka terus melarikan dari hubungan, memutuskan hubungan dengan kita sebagai orang Kristen. Menjauhkan persekutuan, menjauhkan diri dari persekutuan. Kemudian mulai tidak terlibat dengan pelayanan. Jangan biarkan dosa merusakkan hidupmu. Tujuan iblis hanya ingin melihat kita terpisah dari Tuhan. Tujuan iblis hanya mau supaya kita terpisah dari persekutuan dengan Tuhan. Tujuan iblis supaya kita tidak ada hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Kita mulai tidak berdoa, kita mulai tidak membaca firman Tuhan, kita mulai tidak mentaati firman Tuhan. Itu tujuan iblis. Dan satu-satunya cara iblis untuk menghancurkan hidup kita adalah dengan berdosa. Firman Tuhan berkata, tanggalkan semua beban yang begitu merintangi kita dan dosa yang membebani kita. Saudara-saudari, mari kita berfokus kepada Kristus. Tanggalkan dosa. Tidak ada orang yang kebal dari berdosa. Setiap hari kita, setiap masa mungkin kita berdosa. Tetapi kita tetap sadar dan kita memohon pengampunan dari Tuhan. Dosa yang memisahkan kita dari Tuhan adalah dosa yang kita tidak pernah akui di hadapan Tuhan. Dosa yang menjadi tembok di antara kita dengan Tuhan. Dosa yang memisahkan kita dengan orang percaya yang lain adalah dosa yang tidak pernah kita akui di hadapan Tuhan. Akui saja di hadapan Tuhan. Dan pengampunan yang besar akan turun ke atasmu. Menyucikan engkau. Yesus dengan kuasa darahnya menyucikan engkau. Dan mengampuni engkau dengan pengampunan yang sempurna. Penghalang yang kedua, yang menghalang kita untuk terus berfokus kepada Kristus adalah kebiasaan yang tidak benar.
Saya ingin ulang, kebiasaan atau tabiat. Tapi saya ingin menggunakan perkataan kebiasaan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Inilah penghalang yang kedua. Firman Tuhan berkata, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan semua beban. Kebiasaan yang tidak benar adalah beban berat. Tabiat yang tidak benar di hadapan Tuhan, karakter yang tidak benar, sikap yang tidak benar adalah beban yang kita pikul. Apa kata firman Tuhan tentang beban? Marilah kita menanggalkan semua beban, kata firman Tuhan. Tanggalkan beban itu supaya kita boleh melihat Kristus. Supaya kita boleh berfokus kepada Kristus sepanjang masa. Setiap saat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kebiasaan yang tidak benar akan mengalihkan perhatian kita daripada Tuhan. Kebiasaan yang tidak benar membuat fokus kita beralih daripada berfokus kepada Kristus. Tahukah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Hal-hal yang tidak benar itu sering terjadi ada di sekitar kita. Kita tidak dapat menghalang perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Kita tidak dapat menghalang hal-hal yang banyak yang terjadi di sekitar kita. Tetapi satu hal yang kita boleh kontrol, yaitu fokus kita kepada Kristus. Kalau ada tabiat yang tidak benar, kalau ada karakter yang tidak benar, ada kebiasaan yang tidak benar, yang masih menguasai kehidupan kita, yaitu keinginan daging, keinginan duniawi dan sebagainya, perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan, itu akan membuat fokus kita kepada Tuhan beralih kepada hal-hal yang tidak benar. Ini penghalang. Yang kedua, bagaimana kita terus dapat berfokus kepada Kristus. Kebiasaan yang tidak benar akan menghalang kita untuk melayani Tuhan. Ini memang benar. Sebab kesaksian kita tidak betul, kesaksian kita tidak memberkati orang lain, bagaimana kita boleh melayani? Kebiasaan kita yang tidak benar akan menjadi batu sandungan kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan jelas berkata pada pagi hari ini, marilah kita menanggalkan semua beban. Jangan simpan beban itu di dalam hidupmu. Selesaikan di hadapan Tuhan dan Anda dapat berfokus kepada Kristus. Saat Anda berfokus kepada Kristus, Anda dapat melayani Tuhan dengan hati yang tulus dan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tanggalkan beban itu dan berfokus kepada Kristus. Kebiasaan yang tidak benar akan menjadi beban yang berat yang akhirnya membuat kita lumpuh. Tidak dapat berbuat apa-apa. Iman kita tidak bertumbuh, kerohanian kita tidak kuat, kita mudah goyah, kita mudah diumbang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang tidak benar dan sebagainya. Dan kita berdoa, doa kita tidak dijawab Tuhan. Kemudian kita membaca firman Tuhan, kita tidak memahaminya. Kenapa? Sebab masih ada beban berat, yaitu perbuatan-perbuatan, kebiasaan-kebiasaan yang tidak benar yang menguasai seluruh hidup kita. Saya mendorong saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dalam masa yang singkat ini. Jemaat Tuhan SIB Kajang. SIB Kajang adalah antara gereja yang sangat-sangat diberkati Tuhan. Awal daripada PKP yang terjadi di negara kita khususnya sampai hari ini. Reverend Simon banyak memberi update kepada saya tentang apa yang sudah Anda lakukan. Apa yang kamu sedang lalui secara ibadah kamu, secara kerohanian kamu, secara komitmen kamu. Sangat-sangat memberkati saya. Saya menerima laporan dari Reverend Simon tentang komitmen kamu kepada hal-hal yang patut Anda lakukan kepada pusat, kepada pelayanan, kepada zone, dan juga kepada semua hamba Tuhan yang lain. Tuhan memberkati semua usaha kamu.
Saya percaya itu semua terjadi. Dan itu semua boleh berlaku ketika Anda telah menetapkan fokusmu adalah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada saat banyak gereja mengalami krisis keuangan, saya mendapat tahu dengan benar, atau saya dapat laporan dari Reverend Simon, keadaan SIB Kajang terus diberkati oleh Tuhan. Itu sudah tentu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, karena fokusmu kepada Kristus, bukan kepada keadaan di sekeliling kita. Oleh itu, berfokuslah kepada Kristus. Ingat dua penghalang terbesar ini, dosa dan beban yang merintangi kita. Tanggalkan supaya kita boleh sampai kepada Kristus, kata firman Tuhan. Berfokus kepada Kristus adalah sumber kekuatan, sumber kuasa, dan sumber hikmat bagi orang percaya di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semoga diberkati dengan firman Tuhan yang saya kongsikan bersama dengan kita. Mari kita semua berdoa, kita berserah kepada Tuhan. Untuk terus dapat berfokus kepada Kristus, memang ada cabaran, ada tantangan. Tetapi Tuhan selalu membuka tangannya bagi orang-orang yang mau datang kepadanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kalau ada dosa yang masih belum diakui, ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak benar di hadapan Tuhan, tangan Tuhan terbuka untuk kita. Datang kepada Dia, dan Dia akan memberi pengampunan kepada kita. Tunduk kepala semua dan kita berdoa bersama-sama. Haleluya Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami dapat bersama dengan seluruh jemaat Tuhan di SIB Kajang, dengan hamba Tuhan dan para pemimpin yang melayani gereja ini. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami belajar firman-Mu. Engkau mengingatkan kami, Engkau menyadarkan kami bahwa ada dua penghalang terbesar untuk kami dapat terus berharap melihat Engkau, berfokus kepadamu, yaitu dosa dan juga kebiasaan-kebiasaan duniawi yang tidak benar, yang kami selalu melakukannya ya Tuhan. Mohon Tuhan, kami rindu Engkau mengampuni kami, Engkau menyucikan kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun ke atas seluruh jemaat Tuhan bagi SIB Kajang ini, dan juga seluruh para pemimpin, bahkan hamba-Mu, Reverend Simon dan keluarga yang melayani di gereja ini. Kuasa Tuhan, berkat Tuhan, damai sejahtera yang dari surga turun kepada seluruh jemaat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih dan Tuhan memberkati.